Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk melakukan create service call. Untuk bisa create service call, kita aksesnya menggunakan menu ASS 11 di menu case. Tikut ASS 11 atau kalau dari hierarki bisa dipilih dari menu after sales, kemudian service, kasus eksternal. Nah, di dalam menu kasus eksternal ini, di dashboardnya, di reportnya, ini berisi data-data case, data pendaftaran yang siap untuk dibikin service call ataupun yang sudah dibikin service call. Nah, kalau kita melihat ada tombol create service call dan kolom service call ini masih kosong, berarti case tersebut belum dibuatkan service call. Sehingga kalau misalkan akan di follow up pendaftarannya, itu dilanjutkan dengan proses service call, tinggal diklik aja create service call dari dashboard ini. Kita ambil contoh, ini untuk memperpanjang list data yang muncul ya. Jadi halamannya langsung dalam satu halaman ada 25 line. Misalkan ini saya ambil contoh untuk yang nomor 15. Diklik create service call. Nah, setelah diklik menu service call tadi, create service call tadi, otomatis kita akan hyperlink masuk ke menu service call. Tiketnya ada di ASA 1. Nah, untuk tampilannya di sini ada tombol kembali. Ini kalau kembalinya bukan ke menu case tapi ke dashboard ASA 1 sendiri. Kemudian pilih simpan ini kalau nanti pengisiannya sudah dilengkapi, kita mau create nanti tinggal tekan tombol simpan. Refresh garansi ini untuk setiap barang yang masuk, untuk pengecekan apakah dia berhak mendapat garansi atau tidak, ini bisa menggunakan tombol refresh garansi. Jadi otomatis nanti terkalkulasi apakah barang tersebut itu tidak garansi atau berhak mendapat garansi jual atau dia berhak mendapat garansi servis. Sedangkan untuk jenis garansi yang lain nanti bisa dipilih manual di dalam data detail. Oke, untuk service call sendiri ini dibagi beberapa part ya. Nah, sebenarnya secara pengisian datanya itu sudah menarik data dari case. Jadi kalau kita lihat nih dari general ini berisi data detail komponennya, detail tipe barang rusaknya dan jenis pendaftaran. Jadi dari data general ini ada nomor antrian. Ini nomor antrian itu otomatis kalau konsumen langsung itu nanti harusnya langsung otomatis generate nomor antrian. Jadi dia waktu datang kita createkan service call dengan kode jenis layanan itu konsumen langsung, sebenarnya dia berarti konsumen yang keberapa untuk menunjukkan itu. Terus kode perusahaan di sini selalu terdefaultnya SKM. Kemudian site ini sesuai distrik. Tanggal pendaftaran ini sesuai tanggal case. Nomor pendaftaran ini sesuai nomor case. Nah, kategori ini otomatis sudah membawa dari data case. Jadi waktu case kan ada kategori, dia sudah tercreate elektronik. Jenis customer ini sama seperti case, juga terbagi antara distributor, internal atau perorangan. Dia juga sudah otomatis membawa dari case. Terus nomor service call saat awal ini masih temporary, nanti setelah di save otomatis generate nomor service call. Kemudian ada tanggal service, di sini otomatis tercreate today, hari ini, sesuai create service call-nya. Nah, yang diisi ini ada jenis layanan. Jenis layanan ini sesuai dengan yang sekarang ya di order sheet, dibagi menjadi konsumen langsung, kunjungan, luar kota, atau toko. Jadi kalau konsumen langsung berarti konsumen yang langsung datang ke distrik, kunjungan ini untuk call dalam kota, luar kota ini yang kunjungan ke luar kota di rumah customer tapi di luar kota. Terus toko ini baik
toko luar kota ataupun toko yang di dalam kota itu berarti kalau teknisi kunjungan ke luar kota tapi dia perginya ke toko, nanti bukan memilihnya luar kota tapi harus memilihnya toko. Terus kalau untuk helper kan karena helper itu selalu mengambil barangnya ke toko, terus titipan customer itu juga nanti untuk jenis layanan harus selalu memilihnya toko. Nah, untuk jenis layanan ini pemilihannya ini nanti akan menentukan jenis biaya yang muncul untuk service call ini. Jadi nanti customer apakah akan dibebani dengan biaya kunjungan atau tidak. Ini berdasarkan pemilihan di sini. Jadi kalau untuk yang kunjungan dalam kota ini akan dibebankan tarifnya sesuai kunjungan dalam kota untuk tarif kunjungannya. Terus kunjungan luar kota ini juga biaya kunjungannya bisa berbeda. Nanti otomatis tarifnya yang muncul hanya untuk tarif biaya kunjungan luar kota dan tarif perbaikannya. Terus kalau toko ini karena kita tidak membebankan biaya untuk kunjungan, jadi kalau untuk semua barang yang dititipkan di toko atau kunjungan ke toko rekanan kita, nah itu langsung dipilih toko, otomatis nanti tidak akan muncul biaya kunjungan. Jadi ini yang harus diperhatikan untuk penentuannya. Oke, untuk saat ini saya akan memilih untuk yang konsumen langsung dulu. Saya akan menunjukkan ini skenario yang paling lengkap di service call ini nanti untuk yang barang GBJ ya. Kemudian di sini stock in. Kenapa kalau konsumen langsung itu otomatis ya. Stock in ini untuk menunjukkan kalau barang itu dibawa masuk di distrik atau barang itu diperbaiki di distrik. Jadi kalau untuk yang kunjungan luar kota kemudian barang itu di-in, nah ini harus stock in-nya diganti dengan ya. Tapi kalau untuk konsumen langsung toko dia otomatis terdefault dengan ya. Nah ini gunanya untuk apa? Untuk semua barang yang masuk ke distrik service yang berada di dalam distrik service itu kita akan mengikuti stoknya secara off balance sheet. Tapi untuk barang GBJ kita juga akan mengikuti stoknya dan itu tidak off balance sheet tapi ada jurnalnya sehingga benar-benar harus diikutin. Nah ini nanti untuk semua barang yang masuk harus dipilih stock in-nya ya. Kemudian lokasi stok. Lokasi stok ini otomatis. Jadi nanti akan dibedakan menjadi 2, lokasi stok untuk barang off BS. Kemudian yang kedua itu untuk barang GBJ. Nah, nanti ketika kita memilih detail garansinya untuk yang barang GBJ, ini lokasi stoknya akan menyesuaikan sesuai lokasi stok untuk barang GBJ. Lalu ada status service call. Ini nanti juga status ini otomatis secara program. Jadi kondisinya nanti ada saat barusan di-create ini akan blank. Kemudian setelah dilakukan print service call atau yang setara dengan tanda terima ini akan berstatusnya nanti berubah menjadi printed. Kemudian kalau sudah selesai pengerjaannya, secara pengerjaan service job sudah selesai, nanti di sini akan berubah menjadi finish. Kemudian ketika barang sudah diserah terimakan tapi belum dilakukan penagihan akan berstatus handed over. Kemudian ketika barang sudah di-invoice atau sudah dicetak nota suku cadang itu akan berstatusnya menjadi invoiced. Dan ketika barang itu perbaikannya itu cancel, baik cancel oleh customer atau cancel oleh perusahaan, di sini akan berstatus cancelled. Kemudian untuk status pembayaran ini kalau tidak ada pembayaran, belum ada pembayaran, dia akan blank. Tapi ketika ada pembayaran dari deposit, jadi kalau ada titipan, itu nanti dan sudah ada penerimaan dari kasir, nanti akan berubah menjadi deposit. Kemudian kalau sudah ada pelunasan, ini akan berubah menjadi paid. Kemudian di sini ada status cancel. Ini nanti bisa diisi ketika fiturnya sudah edit. Jadi setelah kita berhasil create service call dan kemudian
ketika ternyata ada problem biaya WIP cost ya. Nah ini nanti ketika ada problem ternyata dengan customer terus atau problem dari tempat internal kita sehingga harus menyebabkan service call ini di cancel, kita harus mengisikan cancelnya ini cancel customer atau cancel perusahaan. Jadi ditentukan dari sini. Karena nanti ini akan menentukan apakah kita akan menagih customer atau kita tidak perlu menagih customer. Kalau cancel customer itu secara SOP-nya kan karena yang melakukan cancel customer semua biaya yang timbul misalkan untuk komponen yang tidak bisa dilepas karena kalau dilepas itu rusak itu kan akan dibebankan ke customer sehingga ketika nanti di sini status cancelnya diisi cancel customer nanti akan tetap create invoice untuk penagihan customer. Tapi ketika status cancelnya diisi oleh user ini cancel perusahaan, jadi ketika ada komponen yang tidak bisa dilepas karena dilepas itu nanti jadi rusak, maka semua biaya yang timbul itu nanti otomatis tercreate setara dengan pengebonan. Jadi ada create seperti istilahnya ya seperti bukti pengebonan. Jadi tidak perlu teknisi melakukan tidak perlu mengurang-urangi data inputan data di service job untuk komponennya. Jadi tetap saja komponen biar terpasang di service job detailnya nantinya. Jadi kan kalau sudah dilakukan pemasangan komponen, terus komponen yang dipakai apa saja itu tetap harus dicantumkan di dalam service jobnya. Jadi tidak perlu dipisahkan. Kalau yang secara versinya Clipper kemarin ketika ada cancel perusahaan seperti itu kan dilakukan pengebonan sendiri ya. Nah ini kalau yang untuk yang di Artemis tidak usah dilakukan ini omit data komponen yang dipasang di service job. Jadi biarkan saja dilanjutkan sampai prosesnya nanti cancel, nanti sudah otomatis terbentuk pengebonan. Kemudian untuk status pending ini nanti bisa diisi sesuai. Kalau untuk yang di service call ini kalau ada problem WIP cost, jadi ada problem biaya dari konsumen, nah ini diisikan WIP cost. Oke, untuk pengisian di data general. Kemudian kita masuk ke identity. Nah, di sini ada identitas barang rusaknya. Apabila barang yang masuk ke distrik service itu tidak memiliki label barcode produksi sehingga nomor serinya itu tidak diketahui, maka bisa ditik tanpa label nomor seri. Jadi kalau barang ini pertama kali masuk sudah lama, barangnya udah lama nih sampai labelnya rusak atau memang label barcode-nya tidak ada, nah kita kan tidak bisa mengetahui nomor serinya. Maka alternatifnya sebagai pengganti nomor seri, waktu awal nih kita tik dulu nih tanpa label nomor seri, kemudian nanti di nomor seri ini akan otomatis terisi. Saya ambil contoh ini ya, misalkan ini tidak tahu, nah ketika dia ditik nanti otomatis terisi nomor sesuai nomor temporary service call, dan ketika di save nanti otomatis akan terbentuk nomor service call-nya di sini. Nah, nomor service call di sini nanti akan dipakai untuk pengganti nomor seri. Jadi ketika nanti sudah tercreate nomor service call itu dituliskan di label manual, labelnya itu ditempel di barang. Sehingga ketika barang itu nanti masuk lagi ke distrik service, jadi masuk lagi ke distrik service untuk service berikutnya, nanti nomor serinya diinputkan di sini. Nah, nomor serinya itu tentu sesuai nomor service call yang dituliskan di label tadi. Sehingga kalau misalkan dia masih garansi service, ketika diinputkan sesuai nomor service call-nya, otomatis nanti dia masih berhak mendapat garansi service. Tapi kalau labelnya sudah lepas dan kita masih tidak tahu, konsumen tidak bisa menunjukkan data
kemarin itu dia servis dengan nomor service call berapa, ya berarti otomatis nanti akan generate menggunakan nomor service call baru untuk nomor serinya. Jadi dia tidak berhak mendapat garansi service nantinya. Oke. Ini terus nanti untuk jenis produk, kalau ini kan karena kita udah mengisi nomor seri dia otomatis. Tapi kalau tadi tanpa label nomor seri, nanti jenis produknya dipilih dari tombol help ini. Kemudian untuk nomor seri jenis produk lot atribut pengganti, ini otomatis itu datanya nanti otomatis terinput dari menu pengembalian barang. Jadi apabila ada putusan service call ini NR, entah itu tukar atau retur, ketika barang yang ditukarkan itu ada barang penggantinya, nanti diinput di menu pengembalian dan terupdate di sini. Kemudian untuk data detail, nah ketika kita melakukan refresh garansi, ini kita klik refresh garansi, apakah yakin akan refresh garansi, kita oke. Setelah di refresh garansi, apabila sudah sukses refresh warantinya, otomatis dia akan terkalkulasi sesuai kondisi garansinya. Jadi di sini contohnya tidak garansi, ini contohnya berarti bisa jadi barang itu sudah habis masa garansinya atau dia belum didaftarkan di pendaftaran garansi. Nah terus kalau untuk yang dia masih garansi jual, nanti juga otomatis terkalkulasi muncul dengan garansi jual. Kalau masih garansi servis juga otomatis muncul dengan garansi servis. Kemudian bagaimana untuk kondisi yang putusannya ada di lapangan. Kita bisa lihat di sini ada aktiva perusahaan. Nah, untuk aktiva perusahaan ini kan kita kan karena tidak bisa mengenali aktiva, makanya kan harus dipilih secara manual. Jadi kalau barang yang diperbaiki itu aktiva perusahaan, maka dipilih jenis garansinya aktiva perusahaan. Terus kalau untuk garansi stok toko, ini adalah barang-barang yang stok toko. Karena kan kita tidak akan membebankan biaya, sehingga dipilih garansi stok toko. Untuk yang mendapat pembebasan biaya untuk kondisi-kondisi tertentu berdasarkan keputusan dari DM atau berdasarkan putusan dari AM, nah ini nanti bisa dipilih pembebasan biaya. Kalau untuk yang sekarang ini setara dengan ACC. Nah, kalau untuk pembebasan biaya ini nanti harus mengisikan nomor surat referensi pembebasan biaya. Jadi kalau untuk memberikan diskon 100% ya istilahnya ini pembebasan biaya ya. Nah, ini harus ada surat referensinya. Kemudian apabila barang itu yang masuk ke servis itu segelnya rusak, maka dipilih segel rusak, sehingga nanti apapun jenis garansinya dia tetap harus bayar 100%. Kemudian untuk stok GBJ perwakilan ini apabila kita memperbaiki barang-barang dari GBJ. Kemudian ini tidak garansi karena tadi terkalkulasi otomatis menjadi tidak garansi. Nah untuk kali ini saya akan menunjukkan untuk yang stok GBJ perwakilan. Karena kita nanti datanya ada sampai kecetakan. Jadi kita ambil contoh stok GBJ perwakilan. Ini referensi biaya, pembebasan biaya. Ini apabila tadi yang jenis garansi dipilih itu adalah pembebasan biaya, maka nomor surat nanti diinputkan di sini. Kemudian di sini ada deskripsi keluhan. Ini sesuai dengan data yang dari case. Terus ada kondisi fisik.
Nah ini secara fisik barang itu apakah barangnya masih baik atau barangnya ada cacat atau ada rusak, ini bisa dicantumkan di sini sehingga ketika kita mengembalikan barang ke customer tidak menimbulkan sengketa. Terus untuk keterangan, apabila nanti service call ini dilakukan cancel, entah itu cancel perusahaan atau itu cancel customer, maka harus dijabarkan di keterangan ini. Cancelnya itu kenapa, problemnya apa. Lalu apabila jenis garansi yang dipilih ini adalah stok GBJ perwakilan, maka juga harus mengisikan keterangan. Tapi yang diinputkan di sini adalah nomor bukti transfer barang dari GBJ. Jadi ketika GBJ mengirim barang ke distrik service, itu ada bukti transfernya. Nah, kita inputkan di sini. Kode buktinya berapa? Misalkan TSP 001. Terus kemudian ada pengerjaan tambahan. Kalau ada pengerjaan tambahan, apakah nantinya akan langsung dikerjakan atau harus dikonfirmasikan dulu ke konsumen. Nah, ini harus ditanyakan ke konsumen, terus kita isikan. Nah, terus untuk barang yang ditinggal di distrik service, ini harus diisikan kelengkapan produknya. Apa aja yang ditinggal, misalkan unit pesawat, kemudian ada tadi barangnya itu PAC, misalkan ini remote-nya. Nah, ini harus dicantumkan, nanti otomatis dia akan muncul di sini datanya. Ini ada master, jadi kalau misalkan sampai ada butuh tambah baru, ini perlu diinformasikan supaya muncul di pilihan sini. Jadi tidak free tag lagi seperti sekarang. Kemudian dari data detail kita pindah ke data penagihan. Nah, di data penagihan ini sebenarnya sama dengan menu case. Jadi ini kalau di case sudah diisi detail, di sini tidak perlu mengisi apa-apa, sudah langsung membawa data dari case. Untuk data pemilik juga sama, sebenarnya dia sudah referensi dari menu case, jadi bisa tidak perlu diedit apabila tidak ada perubahan. Terus di sini ada jaminan. Nah, apabila ada jaminan, ada titipan yang ditinggalkan atau sebagai jaminan untuk perbaikan ya, mungkin perbaikannya yang besar sehingga memerlukan jaminan dari customer. Nah, itu kita tuliskan di sini. Berapa nilai jaminan yang mau dimintakan ke customer. Jadi ini ditulis di sini. Nanti setelah diinput baru akan diproses. Misalkan kita ada inputan, kita minta jaminan 100.000. Nah, ini jaminan, terus kita simpan datanya. Nah, mohon periksa lagi data yang Anda masukkan. Apabila ada error seperti itu, kita lihat ada yang belum diisi apa. Ini misalkan karena data alamatnya tidak muncul. Nah, kemudian setelah diisi kita simpan. Ketika berhasil disimpan, muncul nomor bukti service call-nya. Jadi kalau masih loading, ditunggu dulu. Oke. Nah, karena tadi ada jaminan, maka muncul tombol confirm jaminan, menyala tombolnya. Lalu karena tadi ini barangnya in, konsumen langsung stok innya ya. Nah, ini confirm stoknya juga muncul. Terus ini tadi lokasi stok juga sudah berubah ya, karena tadi kita memilihnya adalah stok GBJ.
Jadi masuknya ke lokasi untuk stok barang GBJ. Nah, kemudian karena ini adalah stoknya sudah barang maka kita harus menambahkan stok di lokasi ini. Caranya gimana? Tinggal melakukan confirm stok. Yakin akan confirm? Oke. Jadi semua yang harus dilakukan confirm stok. Ketika proses confirm berhasil, akan muncul proses confirm stock berhasil dan tombol confirm stock menjadi disable. Terus kalau untuk barang GBJ, ini ada cetak stok transaksi. Ini sebagai bukti penerimaan barang dari GBJ masuk ke distrik service. Kita cetak bukti masuknya. Cetak. Nah, bukti cetakannya akan muncul seperti ini. Dicetak tanggal berapa, oleh siapa, bukti transaksi barang, tanggal bukti, nomor bukti, terus site-nya ini nomor bukti transaksi masuknya ya. Terus ini remarknya terisi dengan nomor service call-nya. Reference-nya ini terisi sesuai dengan kode transaksi transfernya dari GBJ masuk ke distrik service yang tadi dituliskan di keterangan. Terus ini tujuannya itu masuk ke distrik service site Semarang, lokasinya lokasi GBJ SWG SMG. Lokasi stok finish good GBJ untuk distrik service. Kemudian untuk data di detailnya ini terisi sesuai data barang. Jadi tipe, deskripsi, lot atribut, quantity, terus 12 digit nomor seri dipisahkan antara prefix SN dan nomor serinya. Demikian. Terus untuk cetakannya kita kembali ke menunya. Terus tadi kan kita ada jaminan. Nah, jaminan ini pun harus dilakukan confirm jaminan terlebih dahulu sebelum dilakukan penerimaan di kasir. Karena kalau tidak dilakukan confirm jaminan di service call, maka ketika masuk ke kasir tidak bisa menemukan nomor service call yang akan diterima jaminannya. Jadi lakukan confirmnya dengan klik tombol confirm jaminan. Yakin akan confirm? Ya. Nah, proses confirm jaminan berhasil. Kalau misalkan mau batal jaminan, selama belum dilakukan transaksi di kasir, maka jaminan masih bisa di-cancel konfirmasinya. Jadi kalau mau batal selama ini masih menyala, masih bisa dibatal jaminan. Tinggal diklik aja. Nah, nih, batal jaminan, proses cancel jaminan berhasil, besaran jaminan jadi enable lagi. Ini untuk jaminan. Terus kemudian di bawahnya ini ada detail data. Nantinya kalau sudah dilakukan perbaikan, biaya komponennya berapa itu akan muncul di sini, biaya jasanya itu berapa juga muncul di sini. Jadi total biaya servisnya berapa antara biaya komponen dan biaya jasa. Lalu kalau ada diskon, diskonnya berapa, total biaya setelah diskonnya menjadi berapa. Terus ada PPN, total biaya servis plus PPN, ini total biaya setelah diskon ditambah PPN. Dan sisa yang harus dibayar ini adalah setelah dikurangi jaminan. Di dalam sini ada data detail seperti ini untuk yang di menu service call. Nah, misalkan ini kita simpan ya tanpa ada jaminan confirm. Karena kita tidak ada edit data, karena tadi hanya batal confirm terus confirm ulang, jadi tidak dianggap ada perubahan data. Jadi kalau kita cuma edit kita melakukan menu melakukan mencet tombol di sini, menekan tombol di sini. Jadi sebenarnya kan ada transaksi, ada proses, melakukan proses, tapi karena tidak data detail di dalam sini, maka dianggap tidak ada perubahan data. Jadi tinggal kembali saja.
Nah, kalau kembali tadi waktu masuk kan kita di menu case, tapi terus waktu create service call langsung diarahkan ke ASA1, menu service call. Ketika kita pilih kembali, nanti masuknya bukan di menu case, tapi masuknya di menu service call itu sendiri. Nah, untuk menu service call sendiri, ini secara dashboardnya tampilannya seperti ini. Ada fitur ini filter data, filter untuk memfilter data dashboard, kemudian unduh sebagai ini untuk download data dashboardnya, ada master dan history, kemudian data case. Nah, ini untuk hyperlink kembali ke menu case. Jadi selain dari mengetik di sini ASA 11, terus dari sini kasus eksternal, kalau kita ada di posisi menu service call, kita mau masuk ke menu case itu tinggal ngeklik tambah data case ini. Lalu untuk dashboardnya di menu service call sendiri, di sini ada beberapa tombol. Ada tombol lambang mata, ini untuk view, melihat detailan service call tanpa melakukan edit apapun. Jadi semuanya disable, tidak ada tombol lain kecuali kembali. Lalu kalau untuk tombol lambang pensil, ini untuk edit, mengedit data yang baru saja kita create atau data-data service call yang mau diedit. Tinggal diklik, nanti masuk ke data detail, tapi semua tombolnya ada, dan di sini yang masih bisa diganti, ini dia enable. Kemudian kalau cetak stok transaksi ini selalu up to date ya, jadi setiap kali masuk ke edit masih bisa mencetak stok transaksi. Terus kita kembali. Lalu ada tombol cancel. Ini kalau misalkan belum dilakukan create service job, belum ada jaminan, confirm jaminan, tombol cancel ini masih ada. Jadi kalau misalkan service call ini mau dibatalkan, tidak mau dilanjut lagi karena ini belum diproses ya sampai ke service job, jadi belum ada biaya, terus jaminan juga belum ada penerimaan. Nah, ini otomatis kita bisa lakukan cancel di sini. Diklik cancel. Ketika diklik cancel, nah di sini harus mengisikan mau cancelnya ini karena apa? Cancel karena customer atau cancel karena perusahaan. Jadi harus dipilih salah satu. Jadi tadi di dalam itu kan ada tombol cancel, tapi kalau misalkan belum ada service job, kalau cancel dari menu dashboard service call ini field status cancel juga disediakan di sini, jadi tidak perlu masuk ke dalam menu detail lagi. Terus isikan nih alasan batalnya apa, seperti itu. Terus nanti tinggal di OK, jadi dia nanti otomatis berstatus cancel. Terus kalau untuk tombol ini adalah tombol service job. Jadi untuk akses ke menu service job dan untuk create menu service job. Kalau nanti ini kita cancel, tombolnya hilang untuk tombol service jobnya. Oke, coba kita lakukan cancel. Cancel customer. Oke. Anda yakin membatalkan? Oke, data berhasil dibatalkan. Nah, kemudian kita refresh. Nah, di sini tombolnya tinggal view sama masuk ke service job. Tapi ini hanya untuk view saja. Jadi untuk tombol edit sudah tidak bisa diakses. Terus di dashboard ini informasi yang disediakan ada site, ada kategori, jenis barangnya ya, elektronik atau motor listrik. Terus ada tanggal pendaftaran,
ada nomor pendaftaran, nomor case, ada tanggal servis, ada nomor antrian, nomor service call, jenis layanan service call-nya apa, jenis garansinya apa, terus nomor surat referensi pembebasan biayanya, terus ini masuknya stok in atau bukan, terus status confirm stoknya bagaimana, kemudian ada tipenya apa, nomor serinya apa, untuk sepeda motor ada nomor polisi, kemudian ada status service call-nya, kalau ini yang sudah di cancel dia berubah menjadi canceler, kemudian ada status pembayaran, ada status pending, ada status cancel, ini karena tadi kita ngisi cancel customer, terus ini nanti ada nama STNK, dan selanjutnya ini adalah biaya seperti yang di data detail tadi. Terus habis itu ada informasi customer yang ditagih siapa, kode customer berapa, nama customernya apa. Terus kalau dia ada KTP-nya nanti muncul di sini NPWP. Kalau ini untuk yang pemiliknya, nomor invoice dan tanggal invoice. Untuk menu service call seperti ini. Demikian, terima kasih.